semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semua anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu berlimpah
untuk Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, biarpun sore hari ini hujan, tetapi saya salut kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah sepuh-sepuh. Tetap semangat untuk datang ke gereja, tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Pada malam hari ini saya ajak untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau menundukkan kepala kita sejenak. Kita mau hampiri hadirat Tuhan pada sore hari ini. Sebab kami ada untuk karena anugerah-Mu Tuhan. Kita memberikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan kita hari ini. Engkau yang besar Tuhan. Engkau yang lama, yang layak terima segala pujian kami. Bagi kami Tuhan, ada bagiku. Yesus, mari sama-sama kita pujikan. Bapakku datang. Untuk bangkit berdiri, masih dalam menyembah Tuhan, mari sama-sama kita pujikan. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini, ku percaya. Kau besertaku Tuhan, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku, saat ku lemah, Kau kuat.
yang berbeban berat. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Hari ini kita mau lepaskan segala beban kita. Segala pergumulan yang mungkin Bapak Ibu jemaat bawa pada sore hari ini. Bilang sama Tuhan. Tuhan, bebanku berat Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
kami agungkan, Kau yang lainnya kami sembah Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Kami siap Tuhan memuji muliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat, percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Setiap masa depan kita Tuhan yang atur dan Tuhan yang jamin. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Haleluya. Akan ku pikul salibmu, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan akan ku pikul salibmu,
Sama-sama kita katakan, hari yang terbaik. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Jemaat Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan, amin? Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau hidup di dalam kami Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Allah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Amin, haleluya. Memberikan tepuk tangan lebih lagi untuk Tuhan kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Allah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Sekali lagi, Yesus Tuhanku pemenang, raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Allah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi menyembah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menaikkan syukur kami Tuhan pada malam hari ini Yesus. Kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya
Tuhan. Persembahan boleh dijalankan 2 kali. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang Persembahan 2 kali dijalankan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Jiwaku merindukanmu, Katakan, ya Allah yang hidup, ya Allah yang segala yang kau berbuat kepada kami terlampau baik Tuhan. jiwaku haus kepadamu, Ya Allah yang hidup. Mari angkat kedua tangan kita. Katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. saya undang untuk tangan kita, untuk kita sama-sama kita katakan, Ku bersyukur. angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Yesus. Engkau penolong dan pengharapan kami Tuhan. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi jemaat Tuhan saja yang katakan. Ku bersyukur Katakan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Tuhan sudah memberi kami kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Selama 1 minggu kami sudah beraktivitas, bekerja, melakukan segala sesuatu. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, ke rumahmu ini. Untuk kami memuliakan nama Tuhan. Untuk kami mengagungkan nama Tuhan. Karena Engkau yang telah menganugerahkan kepada kami segala sesuatu yang kami perlukan, butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Kami bersyukur kami bisa memberi buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Kami percaya Tuhan memberkati pekerjaan kami. Tuhan memberkati usaha dagang kami. Apapun yang kami lakukan untuk mencari nafkah, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, beri kuasa, beri hikmat datang dari surga. Untuk bisa memberikan firman-Mu ini benar-benar datang dari Tuhan. Dan berguna bagi kami semuanya, mengingatkan kami, menegur kami. Untuk kami selalu ingat akan firman Tuhan, meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Hujannya deras banget ya Bapak Ibu Saudara. Tadi saya, wah Didik, Mim mendungnya peteng banget. Langsung hujan tuh kayak disok ya Bapak Ibu Saudara. Waduh Dik, berdoa. Nanti yang datang mesti dikit loh. Tapi Tuhan luar biasa ya. Kita yang datang hari ini semuanya hebat ya. Tidak memandang hujan, tidak memandang panas. Kita anak Tuhan. Waktunya kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, matikan handphone. Kita fokus firman Tuhan ya. Jangan buka handphone. Kita baca Alkitab bisa nanti Mulmet yang akan berikan di depan ya. Puji Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan di minggu yang terakhir di bulan November. Ya, ini minggu terakhir. Tidak terasa. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Natal. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Tidak terasa juga kita akan lewat tahun 2024 Bapak Ibu Saudara. Tahun 2025. Bagaimana hidup kita di tahun selama tahun 2024 nih? Apakah baik-baik saja? Seringkali ada rasa khawatir ya. Wah, nanti tahun 2025 nyelot sulit, nyelot angel ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita mau Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Ada rasa khawatir? Ada. Sebagai manusia, khawatir itu ada. Ya. Tetapi jangan sampai khawatir itu menguasai kita. Kita yang kuasai khawatir kita. Ya. Kalau kita dikuasai khawatir, kita tidak akan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus bisa menguasai khawatir dan masalah kita. Puji Tuhan. Tema untuk bulan ini, ya ini minggu terakhir, dalam tangan Tuhan. Saya mengambil nats
di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 ya. Kita mau baca bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara saya jemput untuk bangkit berdiri, menghargai firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Sebelum baca, senggol kanan kiri ojo ngantuk. Ya, belakang muka depan disenggol ojo ngantuk. Ya, belum firman Tuhan dimulai, jangan teklak-tekluk. Ya, Bapak Ibu Saudara, yuk. Ya. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. 2, 3. Janganlah takut. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut. Ini firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan katakan kita tidak boleh takut. Dalam segala hal apapun Bapak Ibu Saudara. Sebagai manusia, masalah itu terus ada. Dan selalu ada selama kita masih hidup di dunia. Selama tubuh jasmani kita itu masih hidup. Ya. Masalah itu tetap ada. Seberapa besar masalah kita, seberapa kecil masalah yang kita hadapi, Tuhan katakan janganlah takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai aku. Itu firman Tuhan katakan. Tidak hanya jangan takut, jangan bimbang. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu di dalam menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Sebab aku inilah Allahmu. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Ya. Allah yang menjanjikan keselamatan bagi anak-anaknya. Allah yang menjanjikan surga, kerajaan surga bagi kita. Orang-orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa keselamatan itu diberikan Allah dari anaknya yang tunggal buat kita semua. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur. Bukan kebetulan kita menjadi anak Tuhan, bukan kebetulan. Tetapi rencana Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara tahu di dalam Kejadian pasal 1 itu adalah awal mula penciptaan Allah. Ya, dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Allah ciptakan semuanya itu dengan perencanaan dan tidak ada kebetulan. Kenapa manusia diciptakan hari yang terakhir, Bapak Ibu Saudara? Kenapa tidak manusia dulu, biar manusia berkarya dulu, membuat segala sesuatu dulu di dunia ini. Tetapi Tuhan Allah kita itu adil. Dia mengerti, ya Bapak Ibu Saudara. Dia ciptakan semuanya dulu, terang, gelap, cakrawala, binatang di laut, di udara, tumbuh-tumbuhan, semuanya. Setelah komplit semua, baru manusia itu diciptakan. Bapak Ibu Saudara, kita sangat-sangat bersyukur dan harus bersyukur. Ya. Karena kita dipilih Allah menjadi anaknya. Ya. Dikatakan di sini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, tangan Tuhan itu selalu tersedia buat kita semua. Kalau kita datang kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu asalnya dari tangan, terulur tangan Tuhan. Kalau kita menolong orang jatuh, apakah kaki kita yang diulur ke?
Tidak mungkin kan? Mesti tangan. Tangan itu langsung mengangkat orang yang jatuh. Ya, Bapak Ibu. Tangan kanan Tuhan itu akan membawa kemenangan. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya tangan Tuhan itu akan menopang, akan menolong, bahkan meneguhkan kita. Di saat Tuhan menjanjikan firman seperti itu, di manakah kita? Ya, di manakah kita? Posisi kita itu ada di mana Bapak Ibu Saudara? Di luar tangan Tuhan atau di dalam genggaman tangan Tuhan? Tergantung saya, tergantung Bapak Ibu Saudara, di mana kita akan berada. Kalau kita tetap di dalam genggaman tangan Tuhan, ya, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan meneguhkan kita. Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan di sini, di dalam firman Tuhan, berbicara mengenai kuasa, berbicara mengenai otoritas, berbicara mengenai kekuatan. Ya. Otoritas itu kemampuan membuat orang lain untuk mematuhi suatu perintah seseorang. Ya. Orang punya kekuasaan tapi kalau dia tidak punya otoritas, sama saja Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan berbicara mengenai kuasa, mengenai otoritas, mengenai kekuatan, ya, itu adalah kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. Buat siapa? Buat saya. Buat siapa? Buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita di dalam tangan Tuhan, saya tadi katakan posisi kita di dalam tangan Tuhan. Kita percaya kita itu aman. Aman dalam segala hal. Contoh ya. Contoh umpamanya anaknya Bapak Uji. Bre ya. Bre itu waktu umur 1 tahun, mau 1 tahun itu mau belajar jalan. Bre itu akan belajar rembetan. Ya Bapak Ibu Saudara. Bre itu akan rembetan dulu sebelum dia bisa berjalan sendiri. Tetapi pada saat Bre rembetan, dia berusaha berdiri, kakinya kan belum belum jejek tuh loh Bapak Ibu Saudara, belum tegak, maksudnya belum ini ya, belum kuat. Nah, pada waktu Bre itu berusaha untuk rembetan, pasti Bapak Uji atau Ibu Dila itu pasti di sampingnya. Mesti tangannya ngedang-ngedangi Bapak Ibu. Semua orang tua melakukan itu. Karena apa? Karena biar anaknya tidak jatuh. Di saat dia berjalan 1 langkah, 2 langkah, orang tuanya pun akan di depannya mengulurkan tangannya dua-duanya. Untuk apa? Supaya anak itu kalau mau jatuh dia bisa pegang tangan orang tuanya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ini peran tangan orang tua. Apalagi tangan Tuhan Yesus. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Seperti ini loh. Tuhan itu tidak akan meninggalkan, Tuhan itu tidak akan membiarkan anaknya jatuh. Dia bisa 24 jam mengawasi kita. Siap siaga tangannya untuk menolong kita. Asal posisi kita ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam genggaman Tuhan. Kita sebagai orang tua terbatas Bapak Ibu Saudara. Kita ngawasi anak kita.
Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah punya batas buat kita. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, mari yang saat ini punya punya pikiran begini, halah tetanggaku itu bukan anak Tuhan, dia diberkati, hidupnya enak. Aku anak Tuhan, rajin ibadah, rajin berdoa, masalah ada terus. Sebagai anak Tuhan kita tidak boleh ngeluh Bapak Ibu Saudara. Percaya pada Tuhan, serahkan pada tangan Tuhan. Kalau kita minta uluran tangan Tuhan, Tuhan pun akan memberikan tangannya buat kita. Memberikan tangannya, mengulurkan tangannya untuk menolong kita, meneguhkan kita, menopang kita. Untuk bisa melewati setiap masalah kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, masa lalu kita, hari ini, masa depan kita, ya, itu ada dalam tangan Tuhan. Ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah rencanakan semua masa depan kita. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Kalau hidup semakin sulit, semakin angel, masalah datang terus, silih berganti, apalagi sebagai orang tua kalau punya anak. Anak yang godo, banyak masalah, belum lagi kebutuhan ekonomi kita itu banyak. Ya. Gaji kita, pendapatan kita dengan pengeluaran kita itu banyak pengeluarannya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita sampai tidak berhutang, kita bisa bertahan. Itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Karena kita di dalam tangan kuasa Tuhan. Posisi kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu melukiskan wajahnya di telapak tangan kita. Ya, itu terdapat di dalam Yesaya pasal 49 ayat 16. Kita akan buka, kita akan baca ya. Yesaya 49. Yesaya pasal 4, benar ya, Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Tuhan melukiskan kita semua ini anak-anak Tuhan di telapak tangannya. Bapak Ibu Saudara, tangan itu gampang terlihat oleh mata kita. Ya. Anggota tubuh yang gampang terlihat oleh mata yang langsung bangun tidur kita bisa lihat, itu tangan. Ya. Telapak tangan kita. Nah, Tuhan itu melukiskan kita di telapak tangannya. Yang artinya apa? Tuhan tidak akan melupakan kita. Kita ada ini loh di tangan Tuhan. Seberapa besar iman Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita itu ada di telapak tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu tidak akan pernah sia-sia kalau iman kita itu tumbuh terus. Ya. Tuhan Yesus berkorban buat kita. Tidak hanya mati, dia bangkit dan naik ke surga. Menyediakan tempat buat kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lepaskan genggaman tangan Tuhan.
Jangan pernah. Kalau saat ini Bapak Ibu ada di luar tangan Tuhan, ayo bertobat. Tuhan, aku ini kok sudah lama enggak beribadah ya. Aku kok rasane males. Mari bertobat. Tuhan, sakitku kok enggak sembuh-sembuh ya Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan ikut akan memberikan yang terbaik buat kita. Karena Tuhan berjanji, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh bimbang. Karena Tuhan itu menyertai kita. Tuhan akan menopang dan meneguhkan, menolong kita, memegang dengan tangan kanannya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan belajar dari tokoh di Alkitab yaitu Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini diutus oleh Tuhan untuk belajar tentang pekerjaan seorang tukang periuk atau bejana ya. Hidup kita itu, ini contohnya hidup kita itu seperti bejana Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu ya bejana. Bejana itu ya kayak gini loh Bapak Ibu, kalau dari tanah liat, bahan dasarnya itu tanah liat, dibentuk bisa menjadi vas bunga, bisa menjadi asbak, bisa menjadi mangkok, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah hidup kita. Ya. Nah, Yeremia ini disuruh oleh Tuhan untuk belajar kepada seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagai tukang periuk. Ya. Mulai dari bahan dasar, proses pembuatan, sampai jadi. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau musimnya sekaten. Nah Bapak Ibu Saudara, saya pernah waktu anak-anak saya masih kecil, saya itu suka membelikan itu. Gerabah-gerabah yang ada di sekaten. Yang piring, gelas-gelasan, ada kompor. Nah itu membuatnya sama Bapak Ibu. Itu juga dari tanah liat. Ya. Dasar tanahnya itu juga yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Dipilih yang terbaik. Prosesnya tidak gampang. Ya. Prosesnya tidak gampang. Kita akan buka dulu ya sebelum klip di ini. Buka dulu di dalam Yeremia pasal 18 ayat 6. Yeremia 18 ayat yang ke-6. Ya, ini adalah pelajaran dari pekerjaan seorang tukang periuk ya. Ini firman Tuhan mengatakan seperti ini kepada Nabi Yeremia ya. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hei kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat. Ingat ya, tanah liat di tangan tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hei kamu bangsa Israel. Zaman sekarang bangsa Israel itu adalah kita. Umat pilihan Allah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak Allah. Hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita itu bagai bejana. Yang membuat itu adalah tangan Tuhan. Ya. Kita itu tanah liatnya, kita itu bahan dasarnya. Bagaimana Tuhan itu membentuk hidup kita, itu tergantung Tuhan Yesus. Saya dengan Bapak Ibu Saudara beda. Tuhan ciptakan beda. Dari karakter, dari apapun, sifat apapun beda. Tidak ada yang sama. Ya. Tetapi prosesnya itu yang penting.
bagaimana tanah liat ini bisa dibentuk oleh Tuhan menjadi ciptaan yang istimewa. Bapak Ibu Saudara, dicarilah bahan dasar tanah liat yang bagus, terus dikasih air, dibentuk. Kalaupun jelek, diulangin lagi. Setelah itu dipanaskan Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan menjadi hasil yang bagus. Kita akan lihat klip yang akan ditayangkan. Silakan Mbak Nita. Gak usah pakai suara ya. Nah, ini yang sudah jadi ya Bapak Ibu tadi itu. Ini adalah proses tahap 1 pengambilan dan pengolahan bahan baku. Bahan bakunya adalah tanah liat. Ini dikumpulkan. Diolah, ini diolah dulu Bapak Ibu Saudara. Dilembutkan, ya. Nah, ini tahap kedua adalah pembentukan. Nah, ini adalah pengrajin tembikar ya atau bejana. Kalau di Alkitab itu disebutkan bejana. Dibuat apapun bisa, terserah yang membuat. Ya. Bisa vas bunga, bisa tempat tempat duduk, bisa asbak, mangkok. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tekstur tanah juga menentukan. Ya. Ini adalah tahap selanjutnya, memberi hiasan, ya, diberi hiasan. Setelah ini adalah tahap yang ketiga yaitu pembakaran. Jadi biar matang ya Bapak Ibu Saudara, biar keras. Itu ada model patung ya, dibuat patung. Setelah dibakar, ini yang jadi, sudah selesai prosesnya. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Tapi ini mentahannya ya. Jadi belum, nah ini baru dicat, dihias, dibuat secantik mungkin, semenarik mungkin dengan nilai jual yang tinggi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dari proses tadi, dari klip ini kita belajar. Kita itu ada tanah liat. Tukangnya itu, yang membuat itu, tangan itu adalah Tuhan Yesus. Proses kita tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kalaupun di saat kita diproses menjadi bejana yang bagus, kita jatuh, kita kesandung, ada masalah besar, masalah kecil, pergumulan yang tidak pernah berhenti. Itu proses yang Tuhan buat kita. Bapak Ibu Saudara, tukang priok itu punya kuasa untuk membentuk tanah liat sesuai kehendaknya. Tuhan itu punya kuasa. Tangannya punya kuasa atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Seberapa besar ya kita ikut Tuhan, iman kita kepada Tuhan,
tetap proses pembentukan itu selalu ada. Sampai benar-benar kita menjadi tembikar ataupun bejana yang istimewa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat tadi, ya, tukang priuk itu penuh kesabaran, dia mengerjakannya itu pelan-pelan sampai menjadi sempurna dan berharga. Begitu juga dengan Tuhan kita. Setiap kita berbuat dosa, ya, kita bertobat, Tuhan itu sabar. Sudah bertobat, berbuat dosa lagi. Tuhan sabar lagi. Berbuat dosa lagi. Apakah Tuhan marah? Tidak. Tuhan sabar. Seperti tukang priuk tadi, Tuhan itu sabar. Sampai apa? Sampai hasilnya itu istimewa dan punya harga. Bapak, Ibu, Saudara, seperti kita, seperti saya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, selama kita menjadi anak Tuhan, mari hidup di dalam tangan Tuhan. Posisi kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Jangan sampai kita di luar. Kalau Tuhan datang, Tuhan tanya, di mana kamu? Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia sangat ketakutan. Allah datang, Allah bertanya, hai Adam, di mana kamu? Apakah bisa menjawab Bapak Ibu Saudara kita? Tidak bisa. Karena kita malu, kita sudah berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara, lewat firman ini kita mau belajar, ya. Kita menjadi tanah liat yang baik, yang bisa dibentuk oleh tukang bejana kita yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Membentuk hidup kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita sudah lama tidak datang kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan, beribadah. Ya. Saya sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada beberapa jemaat yang lama sekarang datang lagi. Tadi pagi yang among tamu itu Bual, Bu Kres, ibunya Pak Heri, istrinya Pak Heri, terus sama Bu Hana. Saya tuh ngomongin Shalom, Shalom anaknya Bu Kres ya. Bu, Shalom kok lama gak ibadah, saya bilang gitu kan. Gak kelihatan loh, karena Yoyo, anaknya Ibu Danur juga gak datang. Ya, lama ndak ibadah, tapi puji Tuhan. Tadi pagi tak rasani hari ini datang. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, mari. Jangan sia-siakan masa muda kita. Ya. Kalau kita dididik dari kecil, datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita mau terus, ya. Berjalan itu tidak mundur Bapak Ibu, tapi maju. Melangkah terus untuk setia kepada Tuhan. Dan yang penting, kita ada dalam tangan kuasa Tuhan. Jangan di luar kuasa Tuhan, tetapi tetap di dalam tangan Tuhan. Dan kita akan menjadi bejana-bejana yang punya harga. Karena Tuhan sudah membentuk kita, hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Puji Tuhan. Mari pemain musik, WL Singer silakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
tangan kuat yang memegangku. Hanya tangan Tuhan Yesus saja yang bisa memegang tangan kita. Terima kasih. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku saat ku sendiri. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah, Bapak Ibu Saudara silakan berdiri. Kau selalu sertaku, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hanya tangan Tuhan Yesus yang memegang erat tangan kita. Tangan kuat yang memegangku. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Bukti kita berserah kepada Tuhan. Ini Tuhan tanganku. Angkat tanganmu saudara. Ini Tuhan tanganku Tuhan. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu Tuhan. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita menyanyi buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Pegang kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan-tangan ini. Karena kami percaya hanya Engkau yang memimpin kami Tuhan. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sekali lagi tangan kuat yang memegangku Tuhan, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu
Dengan kasih Kristus, Bapak Heri akan menutup doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau malam hari ini Engkau ingatkan kami bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, mungkin seringkali kami memberontak terhadap Engkau. Kami seringkali banyak mengalami persoalan dalam hidup kami, sehingga kami membuat jauh daripada-Mu. Dan kami bersyukur hari ini, sore ini Kau ingatkan kami bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami sedang Engkau proses dalam kehidupan, melalui kesusahan, melalui sakit penyakit, melalui ekonomi. Kau sedang proses di dalam hidup kami untuk Kau jadikan kami lebih indah. Amen. Tuhan, tolong kami Yesus, tolong kami Roh Kudus, pegang kami terus, pegang dan pegang. Hidupku ada di dalam tangan. Mari Tuhan, tolong umat-Mu, tolong jemaat-Mu yang saat ini sedang banyak masalah, persoalan di dalam hidupnya. Pegang dia dengan kuat tangan-Mu. Engkau punya kuasa. Engkau punya kekuatan. Mari Tuhan, jamah mereka yang setiap ada dalam persoalan dalam setiap jemaat-Mu. Engkau akan tolong mereka. Engkau akan menolong mereka, menopang mereka, sehingga saat mereka jatuh, tangan Tuhan menolong, membangkitkan, sehingga mereka tidak tergeletak. Kami bersyukur Tuhan. Mari Bapa, Engkau pakai hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Esther, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu ini, Engkau memberkati seluruh keluarganya, Engkau memberkati segala sesuatu yang dikerjakannya dan segala aktivitasnya. Apa yang dikerjakan semuanya menjadikan berhasil. Karena tangan Tuhan yang menopang, karena tangan Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Warta Gereja Minggu 24 November 2024. Selasa sampai Sabtu doa pagi jam 4:30 pagi. Selasa 26 November ibadah wanita jam 5:30 sore. Sabtu 30 November ibadah youth jam 6 sore. Minggu 1 Desember ibadah raya pagi 5:30 pagi, ibadah raya sore jam 5 sore ada perjamuan kudus ya. Ibadah blessing jam 8 pagi. Ibadah EG jam 9. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 18 November Bapak Heri Suwarsa. Tanggal 20 November Saudari Yenitri atau EE. 23 November Saudara Aldio Samuel. Ya, selamat buat yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, partisipasi Natal, jangan lupa bagi yang mau memberi, terbeban memberi, ada di kotak di belakang ya. Bursa jajan masih ada Bapak Ibu ya, setiap minggu pagi jam 7 pagi. Informasi pemesanan paket sembako bisa menghubungi Saudari Nita dan Saudari Yuis. Paket sembako yang sudah dipesan bisa diambil pada saat bursa jajan hari Minggu di parkiran gereja. Bapak Ibu Saudara, untuk paket sembako ini yang paket 50.000 itu tinggal yang B ya, paket B. Paket A, maaf. Paket B habis ya, Mbak Yuis? Ya, paket B-nya habis, tinggal paket A. Terus paket yang 75.000 dan paket yang 100.000. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari yang belum membeli, yang belum pesan silakan. Bapak Ibu Saudara, inilah Warta Gereja, kita mau beri persembahan
untuk dana rumah Tuhan, dan dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan menutup doa dan doa berkat bagi kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Benar Tuhan, Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang kami sanjung dan kami muliakan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih pada sore malam ini Tuhan. Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih kehadiran pada malam ini Tuhan. Kau membentangkan firman-Mu untuk hidup di dalam tangan Tuhan. Untuk hidup di dalam genggaman-Mu Tuhan. Engkau akan terus menuntun hidup kami di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam pribadi lepas pribadi menjadi kekuatan, menjadi pengharapan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian juga sidang jemaat-Mu yang minggu-minggu ini berulang tahun. 1 tahun Tuhan tambahkan usianya. Biarlah dia boleh semakin Tuhan pakai di dalam hidupnya. Tuhan akan memberkati keluarga rumah tangganya. Apa yang menjadi pergumulan hidupnya, Tuhan jawaban yang akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini juga kami bersatu hati seluruh jemaat-Mu mendukung doa untuk pemilihan gubernur maupun wali kota. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang akan campur tangan, Engkau menuntun, membimbing, dan Engkau akan menetapkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berhati bersih, yang jujur, dan memperhatikan, memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami percaya tiba saatnya nanti semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu akan mengalir tercurah di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, terlebih yang melayani pada sore malam ini Tuhan, apa yang dia persembahkan, Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan mencukupi, menyediakan
apa yang menjadi kebutuhan keperluannya. Demikian juga seluruh sidang jemaatmu. Apa yang dia bawa pada malam ini. Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber jawaban di dalam setiap hidupnya. Dan kami pulang akan membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat malam ini sampai Maranatha, sehingga diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak-anakmu, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, dan apapun yang kamu kerjakan lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu pada malam ini kami terima dengan ucapan syukur kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan memberkati.